Annyeonghaseyo 여러분. Welcome back to our channel Triple D Sam. Let's learn Korean with us. Annyeonghaseyo 여러분. Nah, di video kemarin kita sudah belajar tentang huruf-huruf Korea, kemudian cara penyebutannya, kemudian segala macam tuntas tentang huruf-huruf Korea. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang baru, teman-teman. Kita akan mulai di tata bahasa Korea, teman-teman. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah ada beberapa tanda atau penanda subjek, topik, dan penanda objek. Nah, jika kalian penasaran tentang apa sih itu penanda-penanda itu, nah kalian harus ikuti video ini supaya kalian bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Korea kalian. Oke, Yorobun, kita akan membahas tentang partikel penanda topik, partikel penanda subjek, dan partikel penanda objek. Oke, langsung saja kita bahas saja. Nah, yang pertama yaitu partikel penanda topik. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui topik itu apa sih? Jadi, topik itu yaitu orang atau kata benda yang menjadi inti pembicaraan kita, atau kita fokus pada kata benda atau orang tersebut. Nah, itulah yang dikatakan topik. Nah, partikel penanda topik itu yaitu en atau nen. Nah, kapan digunakan en dan kapan digunakan nen? Ketika huruf vokal maka ditambahkan nen, dan ketika huruf konsonan maka kita menambahkan en. Oke. Nah, yang kedua yaitu partikel penanda subjek. Partikel penanda subjek. Subjek tidak selamanya menjadi topik pembicaraan. Oke. Nah, partikel penanda subjek ini yaitu i atau ga. Kapan digunakan i dan kapan digunakan ga? Ketika huruf vokal maka kita menambahkan ga, dan ketika huruf konsonan maka kita menambahkan i. Jadi biasanya sih orang-orang kadang menggunakan partikel penanda topik dan partikel penanda subjek itu kadang tertukar-tukar. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi masalah untuk para kita ya, karena kita masih bisa memahami apa yang dikatakan orang tersebut ketika partikelnya itu terbalik. Tapi kita harus mengingat peraturannya. Nah, ada peraturannya. Yang pertama yaitu ketika kalimat itu kalimat negatif, animnida, kata benda sebelumnya itu kita harus menggunakan i atau ga. Nah, yang kedua yaitu ketika ada kata benda, ada dua kata benda. Nah, yang pertama itu kata bendanya kita gunakan nen atau en, dan kata benda yang kedua itu kita gunakan i atau ga. Nah, peraturan yang ketiga itu ketika kita ingin memberikan penekanan kepada pokok pembicaraan kita menggunakan en atau nen. Nah, ini perlu diingat bahwa partikel en atau nen ini lebih formal daripada i atau ga. Jadi sebenarnya tidak apa-apa terbalik-balik penggunaannya, tapi kita juga harus mengingat peraturannya agar ketika kita berbicara kepada orang Korea kita juga tidak dikatakan kayak kita juga bisa seperti mereka. Nah, langsung saja yang kedua yaitu partikel penanda objek. Partikel penanda objek ini, jadi objek itu yang diberikan perlakuan. Jadi seperti saya memukul kursi, berarti kursi itu menjadi objeknya. Nah, penanda objek ini yaitu rel atau el. Jadi ketika huruf terakhirnya itu konsonan maka kita menambahkan el. Nah, ketika objeknya ini berakhiran huruf vokal maka kita menambahkan rel.
Contoh kalimat untuk penanda topik, subjek, dan objek. Yang pertama yaitu nanen ojega ramyeon을 먹었어요. Nanen nennya sebagai contoh penanda topik. Kita pakai nen karena nanya berakhiran vokal a. Kemudian selanjutnya ojega termasuk dalam penanda subjek. Kita pakai ga karena huruf terakhir dari kata oj itu adalah vokal e, makanya kita pakai ga. Kemudian selanjutnya ramyeon을 itu kita pakai el karena ramyeon itu huruf terakhirnya adalah konsonan nyen, makanya kita pakai el. Contoh kedua yaitu jeminan sajangi seguarel sayo. Jeminan itu berakhiran nyen, makanya kita pakai penanda topik en, bukan nen. Selanjutnya sajangi kita pakai penanda subjek i karena sajang itu berakhiran eng. Selanjutnya saguarel itu sagwa berakhiran vokal a, makanya kita pakai rel. Nah, itulah tadi penjelasan dari songsenjing kita teman-teman tentang penanda objek, subjek, dan juga topik. Apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar atau DM kami di IG. Kemudian jangan lupa untuk like di video. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa pintar bahasa Korea seperti kalian. Also, don't forget to subscribe this channel. Thank you. Annyeonghaseyo.